Ya, ada 7 faktor penyelidikan Dhamma. Dhamma Wijaya adalah penyelidikan. Sang Buddha pun juga meletakkan dasar tentang sesuatu yang berkualitas itu berawal dari kepercayaan. Bahasa Dharma namanya Saddha. Hanya saja Sang Buddha membagi Saddha itu ada 2 jenis. 1 keyakinan yang hidup, 1 keyakinan yang mati. Hidup artinya bergerak, mati artinya tidak bergerak. Apa bedanya? Keyakinan yang hidup itu adalah apabila sudah berdasarkan tahu, mengerti, dan mengalami. Itulah keyakinan yang hidup. Itulah kepercayaan yang hidup. Tapi kepercayaan yang mati biasanya tidak mesti tahu, mengerti, dan menjadi. Asal percaya, sudah merasa cukup. Apa pengaruhnya? Kalau sebuah kepercayaan, keyakinan hanya karena mempercayai, biasanya satu ketika kepercayaan itu masih bisa tercabut. Tetapi kalau kepercayaannya itu berdasarkan tahu, mengerti, dan menjadi, hingga kapanpun dia akan menjadi permanen karena mengalami sendiri. Itulah bedanya. Makanya penyelidikan, orang menyelidik itu kan bukan hanya mendengar, bukan hanya melihat, tapi kan juga meneliti, melakukan, menjalankan, kemudian merasakan. Kalau hanya berdasarkan informasi yang diberitahukan, satu misal, ada 2 kantong, warna yang sama, bentuk sama, ukuran sama. Kemudian dua-dua ini diberitahukan, ini kedua-duanya adalah sekantong gula pasir. Dan diberitahukan gula itu rasanya manis. Tapi untuk membuktikan, untuk menguji pada keyakinan kita, kan ada 2 cara. Ada yang pokoknya percaya, ya gula itu manis. Tapi yang satu butuh menguji. Dan ternyata setelah diuji, terdapat perbedaan. Satu setelah dicicipi memang manis, tapi yang satu kok pahit. Nah berarti meskipun warnanya sama, tampilannya sama, tapi rasanya kok beda. Nah itulah keyakinan yang hidup, kita perlu uji materi. Jadi kalaupun warnanya sama, ya putih, ya kristal-kristal, meskipun ini dibilang gula pasir, kalau ternyata rasanya pahit, berarti dia bukan gula pasir. Kalau tidak pupuk urea, ya mungkin garam Inggris yang pahit itulah kira-kira. Ya, terima kasih. Yang membedakan adalah manusia, usaha. Karena pada dasarnya setiap hidup itu dasarnya sama. Yang namanya hidup itu bergerak. Makan, minum, tidur, berkembang biak, itulah hidup. Tetapi bagaimana bisa mengenal yang namanya intelektual? Itu usaha. Nah, kenapa sekarang volumenya tidak sama besar? Sebanyak-banyaknya orang yang berusaha belajar dengan yang tidak berusaha belajar, itu yang tidak punya usaha belajar lebih banyak. Rasa kemalasan inilah sebetulnya yang mendominasi sehingga orang itu tidak semua mempunyai usaha. Nah, karena itu orang yang sekolah dengan yang tidak sekolah, mungkin jumlahnya lebih banyak yang tidak sekolah. Begitu dan seterusnya. Karena semakin
meningkat ke atas, itu usahanya semakin berat, harus semakin dengan sungguh-sungguh, butuhkan dengan banyak potensi, pada akhirnya yang benar-benar bisa mencapai puncak anak tangga yang paling atas itu, ya mereka-mereka yang mempunyai usaha dengan sungguh-sungguh, mempunyai kekuatan yang memadai. Itulah makanya kenapa kaum spiritual jumlahnya lebih sedikit dari kolom-kolom yang ada di bawahnya. Coba sekarang. Makan. Makan ini semua hidup kan ya makan. Ya kita ya makan. Nah sekarang kalau kita tanya kepada banyak orang. Makan keseharian itu umumnya rata-rata berapa kali dan apa saja yang dimakan. Kan begitu. Standar saja lah Bu Ratna, makan itu 3 kali. Sarapan pagi, makan siang, dan sore. Itu standar. Belum lagi camilan yang ini itu. Kan? Nah sekarang, kaum-kaum spiritual itu berusaha mengendalikan diri, tidak sembarang makan di setiap waktu. Sampai kualitas spiritualnya meningkat. Nah sekarang kayak para bante yang berusaha untuk mencapai dunia spiritual ini, para bante itu kan makannya dibatasi. Ada atasila, ada vegetarian. Bedanya kalau atasila yang dibatasi waktu makan, jam makannya, kalau vegetarian yang dibatasi jenis makanannya. Loh sekarang, kalau orang lain makan 1 hari 3 kali, mungkin 4 kali atau 5 kali, bagaimana dengan yang makan hanya 2 kali saja? Kaum atasila, seperti bante-bante atasila ini. Saya sendiri makan 1 kali. Itu pun tanpa nasi. Nah ini kan semua juga usaha. Sedangkan orang lain boro-boro makan 1 kali tanpa nasi. Makan sudah 4 kali dengan banyak nasi. Masih merasa belum cukup. Nah jadi kesimpulannya, kenapa semua yang berkualitas itu jumlahnya, volumenya selalu lebih sedikit. Karena untuk mencapai yang berkualitas itu butuh usaha. Dan kemampuan untuk berusaha masing-masing orang tidak selalu sama. Satu ada yang rajin, yang satu mungkin tidak rajin. Nah, karena itulah yang menjadi alasan kenapa kaum spiritual jumlahnya lebih sedikit dari kaum-kaum yang ada di kolom-kolom bawahnya. Begitu Bu Ratna. Terima kasih. Ajaran Buddha itu hanya berbicara apa adanya, bukan apa nampaknya. Nah, itulah. Jadi kepada siapa saja yang tentang sesuatu itu, dia mempunyai pandangan benar. Apa adanya, bukan hanya apa nampaknya. Sebetulnya dia sudah berpikir Buddhis. Nah, disinilah yang tadi kita juga disebut di depan, bahwa term atau istilah itu kan digunakan untuk kepentingan-kepentingan tertentu dalam pengembaraan, dalam penjelajahan, dalam eksplorasi, lalu menggunakan istilah tertentu yang diusung sebagai branded untuk membedakan ruang satu dengan ruang yang lain. Tapi kalau kita berbicara kualitas, mutu, kan apapun brandednya.
Meskipun beda brandednya, yang namanya mutu, kualitas itu sama. Nah inilah kadang-kadang saya juga sering mendengar Bu, di antara masyarakat Buddhis sendiri, wah beragama Buddha ini kok susah, itu makanya agama Buddha ini tidak rame-rame, gitu kan. Lalu yang sering kita dengar, mau berbuat baik saja kok susah, gitu kan. Tidak hanya mengatakan buat orang lain, tetapi juga buat dirinya sendiri. Nah di sini dia tidak berpikir apa adanya, hanya berpikir apa nampaknya, sehingga orang buat baik dianggap susah. Nah sekarang kalau kita mau jujur Bu, kenapa ada pernyataan mau berbuat baik saja kok susah? Karena sebetulnya dia bukan jenisnya orang baik-baik. Sampai mau berbuat baik saja susah. Nah kalau kita mau berbuat, kalau orang baik, mau berbuat baik itu mudah. Sebaliknya kalau orang jahat mau berbuat baik, tidak tahu ilmunya. Kalau orang baik mau berbuat jahat, takut akan akibatnya. Loh kan adanya kan memang begitu. Loh sekarang kalau mau berbuat baik susah, susahnya apa? Kalau kita mau berbuat baik, tidak perlu pihak di luar diri kita. Kita berbicara yang baik, bertindak yang baik, berucap yang baik, berpikir yang baik. Dengan pikiran kita sendiri, dengan ucapan kita sendiri. Sudah kok kita menjadi orang baik. Tapi kalau mau berbuat jahat, sebetulnya lebih sulit. Bisa dikatakan jahat itu kalau dia sudah melakukan sesuatu yang merugikan pihak lain. Gitu kan? Coba, dia dikatakan jahat ketika dia melakukan pemukulan buat orang lain. Wah, orang jahat. Sampai mukuli orang lain babak belur. Padahal kalau kita berbuat baik, tidak perlu harus mukul-mukul, tidak perlu harus cari objek yang mesti dipukul-pukul. Nah, jadi sebetulnya, kalau kita mau jujur, agama Buddha lah yang paling mudah untuk dilakukan. Apalagi sekarang. Di zaman IT, zaman modern. Sekarang ini zaman data. Kalau dulu kan zaman cerita. Nah, Sang Buddha itu berbicara data dan fakta. Sang Buddha bukan hanya memberi janji, tapi memberi bukti. Sang Buddha memberikan data fakta, bukan cerita yang tanpa rasa. Jadi kalau kita sudah berbicara data, sangat cocok dengan era masa kini yang berbasis saintis, yang berbasis IT, semuanya serba data. Kita sekarang ngomong ini kan juga data ini, bukan cerita. Jadi kalau kita mau jujur dengan diri kita sendiri, justru agama Buddha lah yang kita perlu. Nah, yang mesti dipahami, Buddhis ini kan banyak sisi untuk masuk ke dalam Dharma. Tinggal kita milih lewat sisi mana, masuk lewat pintu yang mana. Mau sisi dermawan, Sang Buddha punya ajaran dermawan, dan Sang Buddha sudah melakukan. Mau sisi moralitas, Sang Buddha sudah melakukan. Mau masuk sisi spiritualitas, Sang Buddha sudah melakukan. Mau sisi seni, ya Buddhis ini gudangnya seni. Banyak seniman di dunia ini. Seni ukir, seni pahat, seni suara, seni lukis, seni dagang. Wes pokoknya banyak seni. Tapi Sang Buddha mempunyai jiwa seni yang tidak mudah ditemukan pada seniman-seniman lainnya. Apa seniman Buddhis oleh Sang Buddha ini? Yaitu satu, seni berpikir. Mungkin Ibu baru dengar ini, apa itu seni berpikir kan? Nah, lalu apa seni berpikir itu? Seni berpikir adalah senang berpikir, memikirkan pikiran yang sedang
berpikir, memikirkan proses muncul lenyapnya pikiran baik atau buruk, dipikir dengan pikiran sendiri. Itu kan cuma ilmu Buddha yang begitu. Jujur saja, kita pernah memikirkan pikiran kita sendiri. Yang paling biasa kan kita mikirkan pikirannya orang lain. Ada orang mojok di sana, kayak mau bisik-bisik apa kayak. Kita tidak pernah berpikir, oh saya kenapa harus memikirkan dia? Wong dia saja belum tentu mikir saya kan. Nah, tetapi ada yang mendorong kenapa semangat melakukan itu tidak menunggu pihak dunia luar. Dharma punya penyataan. Apapun yang dilakukan, kita akan kembali kepada pelakunya. Dunia intelektual itu garis linear, digital. Tapi dunia spiritual itu adalah lingkar sirkuler. Artinya apa? Sirkuler atau lingkar itu, apapun yang kita lakukan, pasti akan kembali kepada diri kita sendiri. Kalau orang-orang ini, pikiran-pikiran itu semua sudah pada berpikir bahwa apapun yang kita lakukan nanti akan kembali kepada diri kita, dia akan selalu melakukan, dan dia akan pilih mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Jadi tidak perlu diajak, tidak perlu diperintah, tidak perlu dipanggil, tapi dia sudah terpanggil. Nah, itulah yang sering saya katakan. Apa yang disampaikan oleh Sang Buddha itu bukan perintah, bukan larangan. Tetapi pernyataan, statement. Apa bedanya perintah dengan larangan? Coba. Perintah larangan sering berlaku hanya untuk pihak lain. Tapi kalau statement, pernyataan, itu berlaku buat diri sendiri dan orang lain. Contohnya, ada perintah. Saudara-saudara sekalian, anak-anakku yang manis, jangan merokok. Rokok itu mengganggu kesehatan, boros. Kamu belum bisa cari duit sendiri. Tapi kalau boleh, kalau bapak boleh, karena sudah tua. Ya kan? Jangan lewat situ. Nanti sayang lewat situ. Ya kan? Karena itulah pernyataan Dharma ini, Sang Buddha selalu mengatakan, tidak melakukan kejahatan. Bukan jangan berbuat jahat. Pernyataan berangkat dari dirinya sendiri. Jadi Sang Buddha itu orang lain belum melakukan, Sang Buddha sudah lebih dulu melakukan. Orang lain belum menjalankan sila, Sang Buddha sudah lebih dulu menjalankan sila. Nah, jadi sekali lagi, hal-hal seperti ini coba di-sharing, diceritakan kepada anak-anak kita. Kalau kamu mau jadi orang baik, gampang caranya. Tidak perlu mencari objek di luar diri kita, tapi bisa kita lakukan dari dalam diri kita. Jadi, kalau mau jujur beragama Buddha gampang. Sementara ada orang beragama harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Nah, orang ke wihara itu sampai naik dewe kadang-kadang. Gitu? Nah, jadi ada dua hal di sini. Kalau kita berbicara zaman kekinian yang berbasis IT, semua butuh data, fakta, dan bukti. Itulah yang disampaikan Sang Buddha. Sang Buddha tidak hanya cerita yang tanpa rasa, tidak hanya janji yang tanpa bukti. Yang kedua, semua bisa dilakukan berangkat dari dirinya sendiri. Tidak perlu menunggu dari pihak yang lain. Dengan modal badan kita yang satu depa ini, kita bisa melakukan apa saja. Dan nanti, asas sama ekses. Kalau asasnya baik, actionnya baik, eksesnya juga baik. Niatnya baik, dilakukan dengan baik, nanti manfaatnya juga baik. Baik untuk diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Itu kapan saja dan di mana saja. Terima kasih.
Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Sang Buddha itu mengandung 3 asas. Yang pertama, tekstual. Yang kedua itu kontekstual. Dan yang ketiga itu adalah situasional. Jadi teksnya memang begitu, tapi konteksnya bagaimana dan situasinya bagaimana. Sekarang ini kan dunia sedang bergema yang namanya corona. Dampaknya ke semua lini terasa, paling atas, paling bawah, semua merasakan secara bersama-sama. Ada satu cara yang untuk menghadapi, yaitu kembali kepada diri kita sendiri. Anjuran-anjuran yang dilakukan, yang dianjurkan di mana-mana, pertama dia harus bisa menahan diri. Tidak di rumah sendiri. Yang kedua, harus bersih. Yang ketiga, kalaupun harus keluar, pakai masker. Masker itu fisiknya adalah penutup mulut. Artinya biar menghadapi sesuatu itu tidak hanya mengeluh, menuduh, mengutuk, menuding, dan menjarah. Tapi marilah kita kembali kepada diri kita sendiri. Nah itu semua sudah diajarkan dan dianjurkan secara dharma. Nah tadi ada satu kasus. Bagaimana kalau terulang? Memang sesuatu itu bisa terjadi secara berulang-ulang. Nah karena itu, apa yang dibutuhkan untuk menghadapi pengulangan-pengulangan ini adalah ketekunan, ketelatenan. Tekun, teliti, telaten, itu buahnya atau bentuknya adalah kesabaran. Orang sering mengatakan, bagaimana bisa sabar? Tapi juga orang bijak mengatakan, sabar itu pahit, tetapi buahnya manis. Hanya kadang-kadang orang sering tidak sabar menunggu manis berbuah. Tapi kalau saja dengan sabar, kejadian yang tidak enak sekalipun, di dalamnya itu ada pelajaran yang indah, yang memberikan pengertian baik. Dengan catatan sabar. Nah, Bante, mungkin Bante ngomong begitu enak saja. Tapi buat kita-kita ini, kan setiap hari kita ini juga butuh. Butuh hidup, butuh ongkos. Bagaimana yang tidak punya ongkos? Nah, itulah saudara-saudara sekalian. Bante-bante pun juga harus melatih diri kepada dirinya sendiri. Jangan dikira bante-bante itu yang tidak mempunyai pelatihan buat dirinya sendiri juga bisa sabar, bisa tekun, bisa teliti, bisa telaten. Menunggu hikmah berbuah. Nah, karena itu, sebagai kunci yang utama, Sang Buddha mengatakan begini, harap dibedakan yang namanya keinginan dan kebutuhan. Lalu kenyataan. Kenyataan, keinginan, kebutuhan. Tekstual, kontekstual, dan situasional. Nah, kalau saja kita bisa membedakan, nanti akan meringankan beban yang harus ditanggung. Karena ternyata keinginan beda dengan kebutuhan. Apa bedanya? Kalau keinginan tidak ada batasan, tapi kebutuhan ada batasan.
Karena itu kalau kita bisa menempatkan sebagai kebutuhan, mungkin bebannya lebih ringan dibanding dengan kalau apa-apa kita tempatkan sebagai keinginan. Karena kebutuhan ada batasnya, keinginan tidak ada batasnya. Mungkin dalam keadaan seperti sekarang, kita harus berpikir, mari kita tempatkan pada kebutuhan yang tidak terlalu butuh. Jangan semua dijadikan keinginan. Karena itu apa yang ada, kita terima dulu dengan ya 25 atau mungkin 50 atau 75% persoalan selesai. Karena tidak semua keinginan sesuai dengan kenyataan. Tapi kalau apa yang terjadi pada kita, baik atau buruk, kita bisa jadikan pelajaran. Yang baik-baik untuk dikembangkan, yang tidak baik untuk dicatat, agar tidak diulang-ulang. Dengan begitu, pemikiran kita akan semakin menjadi dewasa, kita akan paham, kita akan mengerti. Tidak semua kita bisa harapkan, karena tidak semua harapan sesuai dengan kenyataan. Karena itulah, kalau apa yang menjadi kenyataan ini, kita bisa pilahkan mana kebutuhan, mana keinginan. Dengan bisa menempatkan sebagai kebutuhan, itu akan meringankan beban. Tetapi kalau semua dijadikan keinginan, itu semua akan menjadi beban. Contoh saja, makan. Makan itu kebutuhan apa keinginan? Kalau makan sebagai kebutuhan, ya makan apa saja. Yang penting bisa untuk mengisi perut, kembali kenyang, sehat, punya tenaga. Itu kalau makan sebagai kebutuhan. Tapi kalau makan sebagai keinginan, nggak ada batasnya. Mungkin orang susah, ketika masih susah, dia inginnya besok makan apa. Orang-orang mampu karena sudah cukup punya kemampuan, pengennya besok makan di mana. Orang yang sudah berlebih-lebih, inginnya besok makan siapa. Kan beda-beda toh. Nah itulah. Begitu Pak Sony. Jadi untuk menghadapi situasi, yang pertama landasan kita adalah kenyataan. Kemudian punya anak turun, kita menuruti keinginan, apa memenuhi kebutuhan. Kalau kebutuhan ada batasnya, keinginan tidak ada batasnya. Keinginan dan kebutuhan sering tidak sesuai dengan kenyataan. Maka dari itu, dasarnya memang tekstual, tapi kontekstual dan situasional. Baik, terima kasih. Jadi Sang Buddha itu untuk cara menumbuhkan semangat, yang pertama-pertama kita memilih sesuatu dengan sebuah target. Target dulu. Dan itu di manajemen modern juga begitu toh. Apa-apa ditarget, salesman harus ditarget, gitu kan. Nah, kalau kita sudah menentukan sebuah pilihan,
dengan target tertentu. Yang kedua baru tekniknya bagaimana. Ada dua hal yang semangat Sang Buddha sebutkan di beberapa kali dalam pernyataan. Serakah, Sang Buddha juga sering mengingatkan. Apa bedanya serakah dengan semangat? Kalau semangat, itu adalah usaha untuk melakukan sebanyak-banyaknya, secepat-cepatnya, dengan target tertentu. Tapi ingat, begitu sampai pada targetnya, berhenti. Itulah semangat. Jadi kayak sales misalnya. Dalam satu hari ini, dia harus bisa mencapai omset misalnya 10 item. Dengan semangatnya, ternyata belum sampai 1 hari. Masih setengah hari, 10 item sudah tercapai. Sehingga dia punya waktu setengah hari. Setengah hari bisa digunakan untuk istirahat, atau menggunakan untuk yang lain, yang membawa manfaat baik. Itulah namanya semangat. Tapi serakah, dia mempunyai target 10. Ternyata masih punya sisa waktu. Nah, dia pikir, wah sayang ini, kalau kita tidak gunakan, akhirnya 10 diburu lagi, tanpa batas. Itulah serakah. Nah, karena itu, tadi Ibu mengatakan, atau menanyakan, apakah ada teknik-teknik yang simple, yang mudah, yang sesuai dengan kekinian, tidak ribet, tidak sulit? Oh, ada. Sang Buddha pun juga pernah punya pernyataan pada zamannya. Ketika di hadapan para siswa, para murid. Oh, para siswa, oh saudara. Dharma yang saya sampaikan ini ibaratnya sebanyak daun-daun yang ada di pepohonan hutan ini. Tetapi saya tidak akan memberikan, tidak akan menyatakan sebanyak daun yang ada di hutan ini. Cukup dengan segenggam daun ini sudah bisa menjadi ramuan obat mujarab yang bisa menyembuhkan. Jadi ada. Cukup segenggam daun. Tapi juga ini harus dipahami kalau tadi tahu, mengerti, dan menjadi. Tahu, mengerti, dan menjadi itu apa? Salah satu contoh. Sekarang yang lagi tren itu meditasi. Tekniknya sangat banyak. Bahkan masing-masing guru mempunyai cara yang berbeda-beda. Kemudian oleh para murid diterima, guru ini lebih unggul daripada guru itu. Sehingga mencari guru yang berbeda-beda. Tapi dia lupa targetnya apa di dalam bermeditasi ini. Maka dari itu, banyak yang sudah bermeditasi, tapi belum sampai pada tujuan akhir dari meditasi. Dalam bahasa Jawanologi, meditasi itu adalah sebuah laku untuk mencapai. Apa tujuan yang ingin dicapai? Urip kuwi sing sumeleh. Artinya apa? Tidak ada artinya. Artinya sulit dicarikan kata ganti. Tapi itu sudah menjadi tujuan akhir, sudah menjadi esen, maka bagi orang yang diberitahu wong urip kuwi sing sumeleh, meskipun dia itu dengan amarahnya yang meluap-luap, dengan satu kata, urip kuwi sing sumeleh, bara api emosinya itu seketika langsung padam. Hanya dengan satu kata, urip sing sumeleh. Nah, urip sing sumeleh itu ending.
Itu tujuan akhir. Nah, lalu bentuknya apa? Tekniknya. Latihan, sing eling, awas lan waspada. Ora kagetan, orang munan, lan ora dumeh. Ini bahasa Jawa Nulugi. Mungkin tidak mengerti. Nah, kalau diartikan kata ganti lain apa? Meditasi. Tujuan akhir. Ya, tujuan akhir. Dari semua perjuangan Dharma itu apa? Adalah kebahagiaan. Hidup ini sebenarnya kebahagiaan kok. Jangan sedikit dikatakan hidup itu menderita. Bukan, hidup itu bahagia. Nah, persoalannya, bagaimana bisa hidup menderita? Dari mana? Itu dari diri kita sendiri. Maka itu saya punya pernyataan yang penting mengatakan begini. Duka itu ada karena penolakan dari dalam diri sendiri. Duka itu ada karena penolakan dari dalam diri sendiri. 3 kali. Duka itu ada karena penolakan dari dalam diri sendiri. Begitu tidak menolak, duka itu tidak. Ya? Nah, sekarang kita belajar menerima supaya tidak menolak. Apakah masih sulit belajar ajaran Buddha yang kayak gitu itu? Kita terima. Tapi terima ini terima dengan kecerdasan, terima dengan pengertian, terima dengan asal menerima tanpa alasan. Nah, itu yang berbeda. Karena itulah dari 8 unsur jalan tengah yang utama, unsur pertama pengertian benar, pandangan benar. Artinya lihatlah sesuatu itu dengan benar. Dari semua sisi yang berbeda sekalipun sampai jelas. Nanti simpulnya adalah pengertian benar. Plong, mudeng. Dan kalau sudah plong, sudah mudeng, sudah selesai. Nah, jadi di zaman kekinian, anak-anak masa kini bisa. Biar tidak bisa tidak menderita, caranya bagaimana? Terima dulu. Ya dulu. Sesudah ya, baru nanti mencari caranya. Dan cara itu bisa kita sesuaikan dengan kemampuan, pengetahuan, cara-cara yang kita miliki. Dengan begitu, kita bisa sampai kemudian tidak menjadi beban yang memberatkan. Jadi, simple, mudah. Kita mulai dari yang paling dekat, dari apa yang kita bisa lakukan pada saat itu. Ini sebagai modal sebuah perjalanan mencapai tujuan. Makanya juga ada istilah 1000 li, itu yang diawali dari 1 li. 1000 langkah itu dimulai yang dari 1 langkah. Dan ini bisa menjadi pencerahan banyak hal kalau kita bisa memahami, mengerti, dan melakukan. Saya kira begitu, Bu. Terima kasih. Nah, itulah makanya dari awal Sang Buddha itu memadukan antara intelektual dan spiritual. Kalau bahasa Indonesia otot sama otak. Bahasa filsafatnya adalah intelek yang religius. Terlalu intelek sama jeleknya dengan terlalu religius. Religius itu orang terlalu hati-hati, terlalu perasa, melihat apa-apa hibah,
kasihan, mesake, lalu menolong. Tapi ternyata karena dia tidak intelek, tidak mempunyai perhitungan cara menolong, akhirnya dirinya menjadi korban. Nah kalau menolong dirinya menjadi korban, itu namanya orang bodoh berbaik hati, terlalu religius tapi kurang intelek. Sebaliknya kalau orang tidak religius, tidak perasa, tidak peka, melihat sesuatu juga tidak terpanggil dengan terlalu perhitungan yang eksak, akhirnya dia tidak punya kepekaan, tidak punya kepedulian dalam menangkap sinyal-sinyal sekitarnya. Satu contoh, diberitahu temannya susah. Kalau orang yang peka, dia langsung, ya ditolong, ayo ditolong, ayo ditolong. Tapi kalau dia tidak peka, dia hanya sebagai perhitungan. Begitu diberitahu temannya susah, apa jawabnya? Ya biar toh, itu memang sudah karmanya. Ya betul, dia itu karmanya. Dia itu kepleset karena tidak hati-hati, itu memang karmanya. Tapi kan kita mau menunduk. Nah, yang menjadi persoalan kenapa masa kini terkesan mengalami reduksi religiositasnya sebagai manusia, inilah akhirnya memisahkan antara dua kubu. Mungkin terlalu intelektual atau mungkin terlalu spiritual. Ada orang beragama yang terlalu spiritual. Apa-apa dihubungkan. Mau kemana mesti berdoa dulu. Mau makan berdoa dulu. Mau nulung berdoa dulu. Akhirnya belum sempat menulung, kurbannya sudah hilang. Atau mungkin terlalu perhitungan. Sama. Tidak sempat melakukan, kesempatannya pun hilang. Nah, intelektualitas itu kodenya adalah garis linear, garis digital. Digital kan tidak melengkung, kan lurus-lurus. Nah, spiritual itu kodenya adalah garis lingkar. Kalau anak-anak sejak dini sudah diberikan pembekalan dua hal ini, kamu harus pinter untuk memenuhi kebutuhan intelektual, apalagi zaman semakin ke depan. Orang harus pintar. Tapi jangan lupa, kamu juga mengisi jiwa, akan menjadi jiwa yang peka, jiwa yang perasa. Sehingga nanti kamu akan menjadi manusia yang intelek dan religius. Menolong, dirinya tidak menjadi korban. Itulah intelek yang religius. Nah, anak-anak sekarang, kenapa semakin mengalami penurunan jiwa kemanusiaan? Ini terlalu mengarah ke dunia sebelah. Kurang peduli ke dunia sebelah. Nah, karena itulah, mari kita kembali bagaimana membentuk watak jiwa kepribadian anak-anak ini, memadukan antara dunia intelektual dan dunia spiritual. Nanti dia akan menjadi manusia yang pintar terpelajar, hidupnya wajar. Ya, memang dalam pemahaman, daya tangkap intelektualitas seseorang itu tidak semua sama. Sang Buddha pun juga
menjelaskan kemampuan daya tangkap, kecerdasan intelektual. Ada orang yang kalau diberitahu satu kali sudah bisa mengerti dengan baik, melakukan dengan benar. Ada lagi yang kalau diberitahu dia perlu contoh baru bisa mengerti, mau melakukan dengan benar. Yang ketiga, ada lagi yang diberitahu selain diberi contoh, butuh dilatih berulang-ulang baru bisa mengerti dan mau melakukan dengan baik dan benar. Sedangkan yang keempat, ada lagi watak yang sudah diberitahu, sudah diberi contoh, sudah dilatih berulang-ulang, itu pun juga belum bisa mengerti dan tidak bisa melakukan dengan. Kalau ini kita pahami, kita tidak emosi kok ngadepi orang yang susah, ngadepi anak yang rewel. Nah malah kita berpikir, mungkin malah bisa senyum-senyum. Anak saya termasuk yang mana ini, gitu kan? Nah, dari 4 karakter ini kalau dalam bahasa teknisnya atau termnya ada manusia, dewa, manusia yang berwatak dewa. Diberitahu satu kali, sudah bisa mengerti, melakukan dengan benar. Yang kedua adalah manusia yang diberitahu harus diberi contoh. Itu manusia pada seumumnya. Ya mungkin seperti kita-kita. Dan yang ketiga, manusia tiracano. Manusia yang berwatak hewan. Kalau diajari, belum diberi contoh dan dilatih berulang-ulang baru bisa. Dan yang keempat, sudah dilatih, diberi contoh, diulang-ulang, digebuki, jika masih belum mau melakukan, ini memang kemampuannya terbatas. Dan itulah manusia peto. Karena terlalu terbatas, maka sulit untuk menangkap dan itulah makanya Sang Buddha tidak membuat klaster-klaster ini manusia satu dengan manusia lain. Pada dasarnya manusia itu sama, yang berbeda itu kemampuannya, dayanya. Sehingga manusia dengan kemampuan seperti apa tetap sebagai manusia. Sebab itu Sang Buddha sebagai guru tetap memberikan perhatian yang sama, menyatakan kasih sayang yang sama, sehingga apa yang dinyatakan oleh Sang Buddha adalah sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Ya, jadi sekarang ini juga ada yang menarik perhatian. Saya pernah ke Bhutan. Bhutan itu mendapat heritage negara yang penduduknya paling bahagia di dunia. Itu heritage dari UNESCO. Apa yang menarik? Pada waktu itu, saya ada yang bertanya. Ternyata di Bhutan punya 2 undang-undang. Yang undang-undangnya itu setahu saya hanya ada di Bhutan. Kalau negara-negara, bangsa-bangsa di dunia, masing-masing punya undang-undang. Dan tidak sedikit undang-undangnya. Tetapi 2 undang-undang ini setahu saya berlaku efektif di Bhutan. 1, ada undang-undang dari negara, dari kerajaan, dilarang memotong pohon. Yang kedua, ada undang-undang dari kerajaan tidak melakukan pemotongan hewan. 2 undang-undang ini yang menarik untuk Bhutan hingga mendapat UNESCO. Heritage dari UNESCO. Nah, dari mana undang-undang ini bisa
lahirkan dan diterapkan itu inspirasi dari ajaran Dharma. Oleh karena di Bhutan adalah sebuah negara, sebuah kerajaan sebagai penganut cara berpikir Buddhis yang taat. Jadi, heritage-nya pada waktu itu dikatakan negara yang paling bahagia di dunia, bahkan hidup tanpa sampah. Kemudian di sementara yang lain-lain mengatakan kemiskinan itu menjadi sumber kejahatan, menjadi sumber bencana. Tapi kalau menurut saya tidak semua. Kalau saja manusia ini tidak tercabut dari kemanusiaannya. Sama-sama orang miskin, sama-sama orang lapar. Kalau dia belum tercabut dari kemanusiaannya, dia mampu menahan dirinya hingga tidak mesti harus melakukan kejahatan. Orang lapar, kalau dia sebagai manusia yang masih berkemanusiaan, kelaparan tertunda untuk mendapatkan makan, itu dianggap sebagai tirakat untuk meningkatkan spiritual. Orang sakti itu bukan karena banyak makan. Biasanya orang-orang yang sakti itu karena kemampuannya menahan diri untuk tidak terlalu banyak makan. Makanya pendekar sakti turun dari gunung. Jarang ada diceritakan dalam buku-buku silat. Pendekar sakti keluar dari mall. Tidak ada. Apa bedanya? Di mall banyak sembarang. Tapi di gunung tidak ada barang-barang. Nah, kalau tadi dikatakan, kenapa generasi masa kini semakin bergeser dari jiwa kemanusiaannya? Ya sebetulnya bukan bergeser. Pemahaman, pembekalan, pembentukan yang mesti disampaikan buat pembekalan masa kini itu semakin kurang. Teknologi semakin maju. Ya seperti tadi saya di muka mengatakan. Jarak antar jagat semakin dekat, hubungan antar jiwa semakin jauh. Cara mendidik. Ajaran Buddha kira-kira sampai dengan 300 tahun belum didokumentasikan dalam bentuk media penyimpanan. Tapi ternyata tidak berkurang dan bahkan semakin berkembang. Apa yang dilakukan pada zaman itu? Kelanjutan dari zaman Sang Buddha, mengajar itu menggunakan bahasa yang utuh. Bahasa yang utuh itu terdiri dari bahasa lisan, bahasa tubuh, bahasa simbol. Bahasa simbol menyampaikan pesan itu 10%. Bahasa lisan menyampaikan pesan itu kira-kira 20%. Itu pun harus didukung dengan 3 faktor, diksi, intonasi, dan artikulasi. Kata-kata yang sama, nada yang berbeda, artinya bisa lain. Itu bahasa lisan. Nah, yang ketiga adalah bahasa tubuh. Bahasa tubuh ini menyampaikan pesan bisa sampai 70%. Meskipun orang itu tidak dengan bercerita, tapi dari caranya bergerak-gerik, caranya berperilaku, caranya bertindak, itu mudah ditebak. Orang ini terpelajar, apa kurang ajar. Nah, dari sini cara mendidik adalah contoh, teladan. Dalam mengajar membentuk watak jiwa kepribadian seseorang. Orang dulu-dulu, anak-anak zaman saya masih kecil, zaman itu, orang tua-tua, kalau memberitahu anaknya tentang sesuatu, cukup dengan 1 jari. Woi, anak-anak sudah semua taat patuh.
Bapaknya lagi terima tamu di ruang tamu, anaknya pulang dari bepergian, mau masuk ke rumah itu. Bapaknya, oh anak ini sudah langsung nyingkir. Karena masuk ke ruang tamu yang orang tua sedang menerima tamu, itu adalah kurang terpuji. Cukup dengan kudus. Anaknya sudah nyingkir, nunggu sampai tamunya itu selesai. Itu dulu cukup satu jari. Mengapa begitu? Karena dia orang tua ini jejak, teguh, tegak sebagai tauladan. Apa yang dikatakan sama dengan yang dilakukan. Nah, kenapa anak-anak sekarang kok tidak begitu? Memang orang tua masih memberitahu, anak-anak mau masuk dalam rumah, orang tuanya kasih tahu, anaknya malah dari luar, ini ngejak boxing. Kenapa begitu? Karena ininya nggak jejak. Sering dia tidak sesuai apa yang dikatakan, beda dengan yang dilakukan. Nah, kalau tidak jejak, namanya miring. Makanya kalau ditanya, siapa tuh dia? Oh, begini toh. Wah, sudah langsung tahu. Nah, karena itulah bahasa tubuh ini cukup besar persentasenya dalam menyampaikan pesan. Jadi kalau tadi, kenapa? Teknologi maju, kecerdasan meningkat. Banyak penyair. Salah satunya penyair Indonesia yang cukup kaya buah syairnya mengatakan, sekolahan semakin banyak, ilmu semakin berkembang, tapi orang pintar semakin berkurang. Apa artinya? Mungkin hanya banyak ilmu tapi kurang lelaku. Kira-kira. Nah, karena itulah 2500 tahun yang lampau, cara Sang Buddha mengajar, menyampaikan pesan dengan 3 bahasa ini secara lengkap. Melalui bahasa lisan, Sang Buddha memberikan khotbah, memberikan wacana. Bahasa tubuh, apa yang Sang Buddha katakan, itulah yang Sang Buddha lakukan. Sang Buddha memberikan contoh-contoh sebagai simbolis-simbolis. Dengan begitu, orang langsung mengikuti apa yang dikatakan dan bagaimana cara melakukan sesuai dengan contoh yang diberikan. Karena itu, tidak aneh kalau tadi UNESCO memberikan heritage kepada satu bangsa di suatu negara yang penduduknya paling bahagia. Ternyata ada caranya, ada undang-undang yang diberlakukan. Dilarang memotong pohon, tidak melakukan pemotongan hewan. Dan itu konteksnya sangat dekat dengan situasi masa kini. Jadi, itu Bu, yang menjadi sebab. Satu, dibutuhkan keteladanan. Yang kedua, mari kita memberikan informasi kepada anak-anak dengan bahasa yang lengkap. Bahasa lisan, bahasa simbol, bahasa tubuh. Melakukan apa yang dikatakan dan mengatakan apa yang dilakukan. Dengan begitu, anak-anak nanti akan mengikuti siapa yang memberikan pelajaran. Dan sebagai pendidik juga harus telaten. Satu, harus memberikan informasi. Yang kedua, harus memberikan persuasi. Dan yang ketiga, harus memberikan rekreasi. Informasi memberitahukan hal-hal yang perlu diberikan, yang membawa kemajuan, membawa manfaat kehidupan. Persuasi harus mendorong agar mereka mau melakukan. Rekreasi harus disampaikan dengan menyenangkan. Dengan begitu nanti anak-anak mau melakukan sesuatu
dengan baik dan benar setelah mendapat pelajaran dilakukan dengan senang hati. Belum terlambat. Dan itu semua sudah dilakukan oleh Sang Buddha 2.500 tahun yang lampau. 300 tahun ajaran disampaikan, belum didokumentasikan dalam bentuk media apapun. Tetap tidak hilang dan bahkan makin berkembang. Agama Buddha masih dikenal dan semakin terkenal hingga saat ini. Meskipun Sang Buddha sudah tidak ada di dunia, tapi ajaran Buddha masih dipraktekkan oleh banyak orang di muka bumi. Terima kasih. Semoga anak-anak kita nanti juga maju, sehingga kalau saya mengatakan orang tua berikan ajaan kepada anak-anak. Jangan suruh anak-anak ke wihara, tapi ajak anak-anak ke wihara. Oh, biasanya jadi suruh ke wihara. Anak pergi ke wihara, ini sudah sekolah minggu. Nah, kok bapak tidak pergi? Sudah kamu saja. Nah, cuma menyuruh anak ke wihara. Beda dengan mengajak anak-anak ke wihara. Ya, jadi jangan menyuruh, tapi mengajak. Terima kasih. Boleh. Itu juga lagi-lagi tekstual dan kontekstual, lalu situasional. Memang Sang Buddha dalam membantu atau membangun komunitas, ini berangkat dari berbasis spiritual. Beda dengan dunia barat yang membangun komunitas berangkat dari intelektual, struktural, dan personal. Tapi Sang Buddha membantu watak jiwa kepribadian manusia berangkat dari kultural, spiritual, dan moral. Nah, karena itu pada perjalanannya sebagai sosial kemasyarakatan dan spiritual keagamaan yang berkembang di dunia, di negara-negara muka bumi, konteksnya berbeda-beda. Coba saya ini mungkin agak spesifik. Maaf kalau mungkin ada yang kurang informasi saya. Seperti para biku yang berkembang di negara Sri Lanka. Para biku yang berkembang di Burma. Dan para biku yang berkembang di Muang Thai. Tiga-tiga ini adalah negara Buddhis yang berbasis Theravada. Tapi penekanannya nampaknya berbeda-beda. Di Burma, pengembangannya adalah meditasi. Mungkin berbeda dengan Thailand. Apa bedanya? Di Thailand negaranya makmur. Agama Buddha tidak kompetisi besar. Maka kebutuhan hidup melimpah. Apa yang ditonjolkan adalah winaya untuk membatasi dirinya. Di Burma banyak Buddhis. Negaranya mungkin tidak semakmur di Muang Thai. Karena itu yang dikembangkan apa? Meditasi, pengendalian diri. Sehingga kalaupun kurang makan, kurang minum barang sedikit, bisa menerima dengan lega hati karena sudah mempunyai kebiasaan melatih diri, pengendalian diri. Di Sri Lanka, negaranya juga dulu pada waktu saya di sana,
tidak terlalu makmur. Tapi agama Buddha kompetisi dengan agama-agama yang lain. Karena itulah para bikunya harus bisa mengimbangi situasi yang ada. Harus mengembangkan diri untuk menghadapi situasi yang ada. Sedangkan cara Sang Buddha pada zamannya ketika menghadapi untuk situasi, Sang Buddha lebih memilih debating daripada fighting. Itu menunjukkan atau cara mengukur kecerdasan lewat debating, bukan dengan fighting. Karena itulah pada zamannya di literatur kuno di Sri Lanka pernah berkompetisi dengan agama-agama pendatang dari dunia luarnya. Tapi para biku menghadapinya tidak dengan fighting, tetapi dengan debating. Adu keilmuan, adu argumentasi. Dan akhirnya di satu sesi, debat itu misionaris menyatakan hand up. Itulah sebabnya hingga sekarang tradisi berkembang dan bertahan dan berkembang. Para biku harus mengembangkan keilmuan. Karena itu biasa di Sri Lanka biku itu menyandang atau menempatkan gelar keilmuannya secara strata sarjana. Banyak bante-bante yang bergelar doktor, ada yang profesor, dan cantumkan dalam penulisan nama. Tapi di Burma tidak biasa. Di Thailand, apa doktor, ada profesor, apa kesohor, atau apa saja yang dilihat winayanya. Di Indonesia, beda dengan negara-negara yang tersebut tadi. Di Sri Lanka, para biku, bikunya banyak. Makanan tidak sebanyak bikunya. Di Burma, bikunya banyak. Makanannya tidak sebanyak bikunya. Di Thailand, makanannya banyak. Bikunya juga banyak. Di Indonesia, makanannya banyak. Tapi bikunya sedikit. Saya di Bone, duduk satu meja sendiri. Tiap hari makan siang. 2 meja. Minimal 40 macam, 50 macam, 60 macam. Itu biasa, bikunya sendiri. Nah, untuk itulah seperti ini kita pahami dan kita pandang dari banyak sisi, dari sudut yang lain. Tidak bisa semua disandarkan pada tekstual, tapi juga ada kontekstual dan situasional. Karena itulah, di Indonesia sekarang para bante juga harus mengembangkan keilmuan. Banyak bikunya yang sudah pasca sarjana. Kadang-kadang disebutkan, kadang-kadang juga tidak. Karena situasi saja. Tapi kalau saya seringnya juga menyebutkan, misalnya Bante Joti Damo, ya saya sebutkan sebagai doktor. Memang dia ya doktor. Biku Santa Cito, ya dokter, ya saya sebutkan sebagai dokter. Saya sendiri nyebutkan para bante yang sarjana, ya biku sarjawa. Ya saya sebutkan dengan jujur kan, sarjana yang sarjawa. Jadi boleh Bu menyebutkan itu sesuai dengan konteksnya, kebutuhannya, dan situasinya seperti apa. Terima kasih. Jadi tidak dilarang kalau biku punya gelar keilmuan dicantumkan dalam penulisan nama, boleh, tidak dilarang.
di era masa kini, era yang lintas batas, itu terbuka untuk semuanya. Karena itu, ada satu hal penting, membentuk watak jiwa kepribadian seseorang itu kalau menurut Dharma, pengalaman Sang Buddha, hendaknya dimulai dari dalam perut. Dari anak masih dalam perut itu hendaknya harus sudah dididik, sudah diarahkan, sudah dibekali sesuai dengan keinginan kita. Nah itu yang kadang-kadang kurang mendapatkan perhatian oleh kebanyakan orang. Mendidik anak, kebanggaannya nanti anak disekolahkan sekolah yang modern, bonafit, yang mahal, yang bertaraf dan bertarif internasional. Begitu. Tapi lupa membentuk watak jiwa kepribadiannya sejak dini. Bahkan hendaknya dimulai sejak dalam kandungan. Petunjuk ini ada di dalam Dharma Sang Buddha. Kemudian tradisi kearifan lokal. Raja-raja juga punya petunjuk, punya cara. Kalau menginginkan generasi keturunan yang baik. Ada buku namanya Niti Mani, ada Kalama Sutra, ada Mahatanha Sakaya Sutta. Ini semua adalah berisikan panduan untuk membentuk watak jiwa kepribadian anak turun yang kita inginkan. Nah, bagaimana kalau sudah terlambat? Itu yang saya maksud. Mari kita membentuk atau menjadikan umat beragama yang utuh. Agama apa saja? Termasuk agama Buddha. Apa bedanya? Apa yang dimaksud dengan umat beragama yang utuh? Ukurannya 3. Umat beragama di rumah, umat beragama di sekolah, umat beragama di tempat ibadah. Bagaimana maksudnya? Hendaknya kita beragama itu ya apakah di rumah, apakah di tempat ibadah, atau di sekolah atau di masyarakat. Sebab pada kenyataannya banyak beragama itu tidak utuh untuk ketiga-tiganya. Kadang-kadang hanya aktif di rumah, tapi dia tidak aktif di masyarakat. Kalau aktif di masyarakat, aktif di rumah, tapi tidak aktif di tempat ibadah. Atau sebaliknya hanya aktif di tempat ibadah, tapi tidak pernah beragama di rumah. Sehingga kadang-kadang juga bisa terjadi. Dia tokoh agama, dia pemuka agama, dia penceramah agama, ceramahnya muluk-muluk, tapi rumah tangga sendiri remuk. Atau kadang-kadang hanya aktif di masyarakat. Kalau ada event-event di masyarakat, wah semangatnya bukan main, apalagi diliput. Bahkan berani membayar. Biar tekor asal kesohor. Tapi dia tidak menunjukkan keagamaannya di rumah dan di kehidupan sehari-hari. Karena itu, kalau anak-anak kita sudah dibekali, dibentuk, kemanapun dia pergi, kalau dirinya sudah menjadi, itu tidak mudah untuk berganti. Memang, dalam teori pendidikan, kemampuan seseorang untuk dirinya sendiri itu 75% dari apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, kemudian dia tiru. Nah, karena itu, bagaimana kita membagi informasi buat anak-anak, sehingga dia bisa melihat, bisa mendengar, dan mau meniru dengan senang hati. Informasi, persuasi,
lalu rekreasi. Di tempat ibadah, kita mendapatkan kesempatan untuk mengukur kualitas pribadi masing-masing. Sebab sesuatu bisa diukur itu kalau sudah ada pembandingnya. Ini bisa dikatakan lebih besar daripada itu. Maka kalau dia tidak pernah ke tempat ibadah, meskipun dia tekun di rumah, mungkin paling baik di rumah itu, tapi belum ada pembandingnya. Sebaliknya kalau dia hanya tidak di tempat ibadah, tapi kalau dia tidak praktek dalam kehidupan sehari-hari di rumah bersama dengan anggota keluarga, di keluarga itu juga tidak tumbuh taksu bahasa Bali, tidak tumbuh keteduhan jiwa secara jawanologi, juga tidak tumbuh spiritualitas dalam keagamaannya. Nah, karena itulah tiga-tiganya ini hendaknya dilakukan untuk membentuk watak jiwa kepribadian. Nah, untuk anak-anak masa kini, cara kita memberikan informasi, berikan data. Ini bunga, ini bunga. Ini bunga kecil, tapi baunya harum. Maka harganya mahal. Ini bunga besar, tapi baunya busuk. Maka tidak ada harganya. Pembanding-pembanding seperti ini yang diajak berpikir untuk anak-anak cerdas di masa sekarang. Nah, karena itu bagaimana membentuk inilah yang harus kita lakukan secara terus-menerus kepada anak-anak. Nah, sekarang kalau beragama di tempat ibadah, Bante kan jelas. Ya, tempat-tempat ibadah. Lalu agama di masyarakat bagaimana, Bante? Ya, kalau kita bergaul. Nah, agama di rumah bagaimana, Bante? Ya, hendaknya melakukan ibadah di rumah. Kalau umat Buddha ya, buatlah altar di rumah yang bisa digunakan untuk kebaktian, untuk puja bakti bersama keluarga. Orang tuanya, anak-anaknya bangun. Saya ingat, tahun-tahun 60-an, ketika saya masih anak di rumah, agama belum menjadi keagamaan terbuka di masyarakat. Tapi orang tua saya setiap malam sudah mengajak untuk berkebaktian, dulu namanya sembahyang. Lalu membaca doa, namanya mantram atau membaca mantra. Ternyata mantra bahasa Sanskerta, manta bahasa Pali, artinya kata-kata suara yang indah. Tiap malam, dengan jam yang tertentu. Sehingga membentuk anak itu dimanapun berada hingga saat ini, saya senang melakukan puja, pagi maupun sore. Itu terbentuk dari sana. Itu, Bu. Sehingga meskipun saya bergaul di dunia luar, saya tetap mempunyai kepastian dalam diri saya. Saya bisa bergaul dengan banyak kalangan. Kalau di Indonesia ada istilah lintas iman, lintas agama. Saya biasa bergaul dengan para beliau ini. Saya tidak mengurangi keyakinan saya kepada Buddhis, tapi saya bisa bergaul dengan para beliau secara nyaman. Begitu juga dari kalangan-kalangan saudara kita. Banyak yang bisa berpikir Buddhis meskipun tidak beragama Buddha. Nah, di sini dari mana? Adalah pembentukan, pembekalan buat watak jiwa kepribadian
masing-masing. Lah beragama di rumah bagaimana Bante? Ya kalau punya altar, buat altar. Kalau punya rumah besar, buat ruang sendiri. Bante, rumah saya itu kecil. Banyak dus-dus, segala macam dus. Dari zaman Majapahit juga masih ada sampai sekarang. Bagaimana saya mau menempatkan altar, Bante? Gak usah khawatir. Masih punya kesempatan untuk beragama di rumah. Buat acara makan bersama. Pada waktu makan bersama itulah, sebelum makan dimulai, mari kita membaca parita. Anak-anak diajari. Ayo dek, baca parita dulu. Nanti kalau paritanya genap, makanannya bisa 4 sehat 5 sempurna. Kalau bacanya tidak benar, nanti bisa dikurangi telurnya. Kalau anak ini dibentuk terus-menerus, coba lakukan. Dalam 1 tahun, anak itu diajak melawan seperti itu. Nanti kalau satu waktu makan bersama dengan ayah ibunya, kalau ayah ibunya lupa belum membaca parita, anak yang, pak. Ini, tadi belum baca parita, itu buat anak. Saya kenal keluarga Sony yang di Tanjung Silor dengan sangat dekat. Omaknya bercerita, jadi mamanya Sony atau mamanya ya. Dulu ketika anak-anak cucu-cucu masih kecil, omaknya ini yang gandeng anak cucunya. Yang masih tidur dibangunkan, yang malas dipaksa untuk bisa datang ke wihara. Dan buahnya apa? Sekarang anak-anak yang setiap hari bisa mengantar ibunya ke wihara. Sony yang sudah mentar, singlar, mengkang lawang sendiri, jauh dari mamahnya, juga tidak lupa pembekalan ibunya ketika di rumah.